Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video ketiga, yaitu mengenai pertemuan kita di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 sampai ke UAS ya. Nah, setelah kita melaksanakan UTS kemarin, kita melanjutkan lagi tujuh pertemuan berikutnya, yaitu mengenai praktek pembuatan kontrak in nominat, yaitu perjanjian-perjanjian yang ada di luar KUH Perdata ya. Nah, setelah kita kemarin melaksanakan perjanjian kontrak nominat atau kontrak perjanjian bernama, sebenarnya sama percis ya, sama percis di RPS-nya juga ketentuan-ketentuan atau deskripsi-deskripsi seperti nominat. Cuma kita membuat dengan kita membuat dengan kasus posisi yang berbeda dan mendeskripsikan isi perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak bernama ya. Apa-apa aja itu perjanjian yang tidak bernama gitu ya. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara detail di KUH Perdata, tapi perjanjian tidak bernama ini lahir dan berkembang di dalam masyarakat ya. Lahir dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undangnya ya. Apa aja itu contohnya ya? Contohnya perjanjian yang tidak bernama itu apa aja sih ya? Misalnya perjanjian sewa beli ya. Kita di perjanjian bernama ada perjanjian jual beli, ada perjanjian sewa menyewa. Nah, dalam prakteknya perjanjian jual beli dan sewa menyewa itu disatukan tuh. Nah, jadi akhirnya bernama perjanjian sewa beli. Nah, konotasinya apa ya perjanjian sewa beli ini? Dan pada para pihak itu mengatur bahwa memilih dua opsi. Apakah ini ujungnya perjanjian sewa menyewa aja? Nah, kalau sewa menyewa saja, itu barangnya, objeknya kembali lagi ke si yang menyewakan, ya kan? Kalau ujungnya adalah jual beli, sewa dulu nih sampai dia lunas gitu ya. Maka ujungnya adalah jual beli. Nah, itu dikombinasikan itu banyak sekali di dalam masyarakat ya. Misalnya apa ya, misalnya ini PT Pos Indonesia mempunyai beberapa posmen ya. Mungkin kalian tahu posmen ya, yang mengantar-ngantar surat itu. Dan para posmen tersebut diberikan bekal motor ya. Motor itu adalah alat transportasi yang dipakai untuk bekerja. Jadi PT Pos Indonesia membelikan motor dengan cicilan berapa kali gitu ya. Jadi ujungnya sewa beli. Jadi ujungnya dibalik namakan atas nama si posmen tersebut. Jadi pertamanya sewa menyewa yang dianggap sebagai sewa menyewa sampai akhir dari lunasnya motor tadi. Nah, itu bisa kita masukkan di perjanjian sewa beli. Nah, selain itu ada lagi sewa guna gitu ya. Sewa guna mungkin lebih familiar di telinga kita adalah leasing ya. Jadi leasing itu masuk ke pembiayaan ya. Misalnya apa ya sewa guna atau leasing ini? Ada dua kategori kalau yang mengikuti kemarin kuliah umumnya Bu Irma. Ada sewa guna ini yang disebut dengan leasing ini adalah termasuk ke perjanjian penyediaan modal ya. Perjanjian penyewa modal seperti
mereka punya mobil merek Toyota misalnya, tapi mereka butuh uang gitu. Jadi mereka leasingkan, mereka sewa gunakanlah mobil tersebut dengan BPKB-nya dipegang sama si pemegang leasing. Itu ya hal-hal tersebut yang berkembang dalam masyarakat. Ada lagi perjanjian anjak piutang, memperjualbelikan piutang. Apalagi ini? Biasanya ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya, yang mereka mempunyai piutang ke pihak lain dan piutangnya itu dijual kepada pihak ketiga. Ya, cara menagihnya gimana? Pihak ketiga diminta menagih piutangnya ke si debitur tadi. Si kreditur memberikan tagihan kepada memberikan wewenang menagih ke pihak debitur untuk utangnya. Nah, itu ada perjanjiannya tersendiri ya. Kemudian ada modal ventura ya, modal ventura seperti lebih cenderung ke modalnya yang lebih besar dan kebanyakan modal ventura Indonesia penanaman modal asing ya. Kebanyakan penanaman modal asing karena butuh biaya yang tinggi, masa yang lama dan akibat atau kemungkinan kebalik modalnya itu lama dan kemungkinan ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi yang tinggi gitu ya, yang mempunyai yang mempunyai akibat hukum yang lebih negatif gitu. Tapi si modal ventura ini mereka mau kalau itu berhasil maka akan mendapatkan keuntungan yang gede gitu. Misalnya apa gitu ya? Misalnya mereka mendirikan perusahaan modal ventura burung walet ya. Burung walet kan punya kekhususan tersendiri ya, penanganan tersendiri dan harus punya bangunan tersendiri yang lebih tinggi, yang lebih besar gitu. Tentunya itu. Ada lagi franchise atau yang kita sebut dengan waralaba ya, banyak ya di sekeliling kita yang franchise seperti Alfamart, Indomaret ya, dan lain-lain yang lebih sudah terkenal dan sudah diyakini masyarakat akan kredibilitasnya objek dari yang mereka jual. Nah, itulah perjanjian nominat ya. Ada beberapa lagi yang lain ya. Ada bank serah, bank serah guna, ada juga macam-macam. Nah, nanti ada beberapa macam dari kontrak nominat ini. Saya akan memilih beberapa untuk dibuat perjanjian atau kontraknya. Ya, nanti saya akan menentukan siapa-siapa aja yang mendapat sewa beli, sewa guna, perjanjian anjak piutang, modal ventura dan franchise dan lain-lain tadi. Oke? Nah, bagaimana dengan tata cara pembuatan aktanya? Saya tidak menjelaskan lagi secara detail ya apa-apa yang akan kita buat dari perjanjian kontrak nominal ini. Pada hakikatnya, pada dasarnya sama persis dengan perjanjian nominal ya. Yang berbeda hanyalah kasus posisi. Jadi tinggal kasus posisinya kita drop ke perjanjian nominal ya. Oke. Saya juga tidak mengulang lagi ya perjanjian nominat ini. Judulnya di mana? Sama ya, judulnya di tengah dengan huruf kapital, dengan digaris bawahi, dengan di tengah-tengah halaman gitu ya, sama. Kemudian juga yang lainnya seperti komparisinya, tanggal dan yang lainnya sama. Silakan saudara buka lagi tentang tata cara pembuatan di video yang lama, di video yang sebelumnya, atau ditambah lagi dengan PPT yang akan saya berikan. Nanti ada masuk di link, silakan cek di materi ya. Dan ditambah lagi dengan quiz-quiz nanti yang ada ya. Cuma satu, tolong dicek yuridisnya, tolong dicek ketentuan hukumnya. Misalnya modal ventura itu berapa sih modalnya gitu. Jangan nanti modal ventura membuat perjanjian modal ventura dengan modalnya 2 juta ya, bukan modal ventura UMKM itu malah ya.
Nah, jadi harus dicek dulu harus dicek dulu yuridisnya, ketentuan yuridisnya ya. Kalian wajib mencari ketentuan yuridisnya atau undang-undang yang telah ada, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan tetap undang-undang yang mengacu ke KUH Perdata yang bisa dipakai, kita akan pakai ya. Gitu aja dari saya ya. Nanti bisa menunggu setelah kita UTS, saya akan upload lagi di Adlink mengenai perjanjian yang tidak bernama ini, dan setiap minggu kita akan terus memantau tata cara pembuatannya setelah saya menunjuk nanti perjanjian apa yang saudara buat, gitu. Tidak banyak lebar karena persis sama, cuma berbeda peraturannya aja ya. Cek lagi peraturan aja yang akan kita masukkan nanti di dalam perjanjiannya ya. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.